거래요. Oke, assalamualaikum. Kembali di channel ini, channel yang membahas film-film lucu dan film-film yang menarik untuk dibahas. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan merangkum sebuah drama dari Korea yang berjudul Lunchbox 2015. Yang dimana drama ini menceritakan tentang seorang pemuda yang hobi memasak yang sedang jatuh cinta kepada mahasiswi Indonesia yang kuliah di Korea. Demi mendapatkan perhatiannya, pemuda ini membuatkan makan siang yang enak untuknya. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Kita langsung aja mulai alur ceritanya. Annyeonghaseyo. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Diceritakan ada seorang gadis yang bernama Yulia. Dia ini sedang berkuliah di Korea Selatan. Dia juga adalah gadis yang baik dan ramah. Maka tak heran membuat seorang pemuda asli Korea yang bernama Young jatuh hati kepadanya. Young adalah seorang anak dari pemilik sebuah restoran. Nah, sebagai anak dari juru masak, tentunya Young juga pandai memasak seperti ayahnya. Young seringkali mengantarkan makanan ke kampusnya Yulia. Teman-teman Yulia yang kebanyakan asli orang Korea adalah langganan dari restoran milik bapaknya ini. Yang agak heran kenapa Yulia tidak pernah memesan makanan di restoran ayahnya. Jadinya ia pun berinisiatif untuk memberikan kotak makan kepada Yulia. Sekalian juga mengantar makanan pada teman-teman Yulia yang ada di kampus. Namun makan siang tersebut ditolak lantaran Yulia telah membawa bekal makan siang sendiri. Akhirnya kotak makan siang itu ia ambil kembali dengan wajah yang agak sedih. Bahkan Young pun juga memakan makanannya sendiri. Suatu hari Young berbelanja di pasar dan tidak sengaja melihat Yulia yang sedang berbelanja juga di salah satu toko yang menjual bahan-bahan halal. Dari sini Young menjadi tahu bahwa Yulia adalah gadis muslim yang tidak bisa sembarang memakan makanan. Akhirnya Young pun membeli bahan makanan yang sama dengan Yulia. Hal itu untuk membuat makan siang buat Yulia lagi. Ia pun bahkan mencari tahu informasi tentang makanan apa saja yang bisa dimakan oleh orang muslim. Dengan penuh semangat, ia membuat kembali makanan yang bisa dimakan oleh Yulia. Dan setelahnya, ia pun menaruhnya di loker Yulia kembali. Dengan rasa khawatir makanannya akan ditolak kembali, Young pun menaruh tulisan halal di kotak makanannya itu. Dan diam-diam ia mengamati dari jauh. Dan ia pun menjadi lega saat Yulia mengambil makanannya itu. Akhirnya Young pun bisa pulang dengan hati senang. Masih di hari yang sama, Yulia pun teleponan dengan ibunya yang ada di Indonesia. Ia pun memberitahu bahwa ia mendapat sebuah hadiah makanan yang gak tahu dari siapa. Sang ibu pun mengatakan untuk berhati-hati dalam memilih makanan, apalagi tidak tahu siapa yang memasaknya. Di sini Yulia juga memberitahu bahwa hadiah ini ada tulisan halalnya. Namun sang ibu masih tetap merasa khawatir dengan makanan itu. Dan akhirnya Yulia tidak jadi memakannya. Ia menaruh kembali kotak makan siang itu di dalam lokernya. Dan tibalah keesokan harinya Young kembali menaruh kotak makan siang yang baru di tempat yang sama. Dan betapa terkejutnya dia di sana, ia melihat ada makanan yang kemarin terlihat masih utuh dan tidak dimakan sama sekali. Namun Young tidak mudah putus asa. Setiap hari ia tetap menaruh kotak makan siang di lokernya Yulia, dengan harapan kali ini akan dimakan oleh Yulia. Namun tetap saja Yulia tidak menyentuh kotak makanan tersebut. Bahkan nyaris 1 minggu Young membuatkannya dan terus menaruhnya di loker. Hingga suatu hari Yulia tahu siapa yang mengirim makanan tersebut dan ia pun mengajak Young untuk makan siang bersama. Kemudian ia mengucapkan terima kasih dan juga meminta Young untuk tidak mengirim makanan lagi kepadanya. Mendengar itu seketika membuat Young terdiam sedih dan agak kecewa. Esok harinya Yulia tidak mendapatkan kotak makanan lagi di lokernya. Dan di sisi lain, Young kembali bangkit dari galau yang melandanya. Ia juga mempunyai sebuah ide yang lain, di mana ia akan membuat sebuah masakan yaitu rendang.
Dan saat ia mengatakan ide itu kepada pemilik toko, di mana ia memilih bahan makanan, pemilik toko itu mengatakan ia akan mengajarkan menu spesial yang ampuh itu seperti apa. Akhirnya ia pun kembali ke tokonya dan memasak sebuah makanan dengan semangatnya. Kemudian dia mengirim sebuah pesan surat di lokernya Yulia. Di sana tertulis ada makanan yang enak di ruangan B105. Ia pun yang membaca surat itu mendatanginya. Dan betapa terkejutnya dia, di sana banyak sekali makanan Indonesia. Dan beberapa temannya juga ada di sana. Yong pun memberikan sebuah makanan manis sebagai hidangan pembuka. Dan hal itu disambut dengan senyuman manis dari Yulia. Dan drama ini pun selesai. Oke, mungkin itu saja video yang saya share kali ini teman-teman. Dan next time insya Allah kita akan bertemu di video-video saya selanjutnya. Yuk.